Dua wanita warga negara Indonesia, WNI, Ratna dan Sari, tiba di Kamboja dengan niat mencari peruntungan. Mereka tergiur janji manis agen tenaga kerja yang menjanjikan gaji besar sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan internasional. Setibanya di Phnom Penh, mereka dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan dan langsung dibawa ke sebuah rumah penampungan. Tempat itu ternyata bukan kantor, melainkan rumah sempit yang dikunci dari luar. Sejak hari pertama, mereka dilarang keluar dan dipaksa menyerahkan semua dokumen identitas. Di dalam rumah itu, mereka bertemu dengan beberapa wanita lain dari berbagai negara yang mengalami nasib serupa. Ketakutan mulai menjalar ketika seorang penghuni mendadak menghilang tanpa penjelasan. Ratna mulai curiga ada yang tidak beres, sementara Sari mencoba menenangkan diri dan bersikap positif. Namun kecurigaan itu makin menguat saat malam hari terdengar suara tangisan dan jeritan dari ruangan bawah tanah. Selama beberapa minggu, makanan yang diberikan makin sedikit dan para penjaga menjadi semakin agresif. Salah satu wanita Filipina yang mencoba melawan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Ratna diam-diam mencatat semua kejadian dan bertekad mencari jalan keluar. Ia membisikkan rencananya pada Sari, yang mulai menunjukkan gejala sakit karena stres dan kekurangan gizi. Suatu malam, Sari dipanggil oleh penjaga dan tidak kembali hingga pagi. Ratna panik dan berusaha mencari tahu, tapi tak ada jawaban dari siapapun. Ia mengetuk setiap pintu dan memanggil nama sahabatnya, namun hanya keheningan yang menjawab. Ketika penjaga tahu apa yang ia lakukan, Ratna dipukul dan dikurung di ruangan kecil selama 2 hari tanpa air dan makanan. Kepanikan berubah menjadi tekad. Ratna sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu, dan Sari mungkin sedang dalam bahaya besar. Dengan sisa tenaga, ia mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dan mencari bantuan. Apa yang awalnya mereka kira sebagai peluang kerja, ternyata menjadi tiket menuju neraka yang mengancam nyawa. Agen yang mengurus keberangkatan mereka ternyata telah terlibat dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Ratna mulai memahami bahwa dirinya dan Sari dijual ke sindikat kriminal di Kamboja. Wanita-wanita dari berbagai negara dijanjikan pekerjaan, tapi sesampainya di sana malah menjadi tawanan. Mereka diperlakukan sebagai komoditas untuk dijual, bukan sebagai tenaga kerja yang dijanjikan. Hari-hari berlalu, dan Ratna tidak mendengar kabar apapun tentang Sari. Ia bertanya pada penghuni lain yang terlihat murung, tapi tak ada satupun yang tahu atau berani bicara. Suatu malam, seorang gadis Vietnam membisikkan bahwa gadis yang dibawa seperti Sari biasanya tak pernah kembali. Informasi itu menghancurkan harapan Ratna sekaligus membakar semangatnya untuk melarikan diri. Kesempatan datang saat salah satu penjaga lupa mengunci jendela dapur. Dalam sunyi malam, Ratna menyelinap keluar dan melarikan diri dengan mengenakan pakaian penjaga yang ia curi dari tumpukan cucian. Ia berlari tanpa arah melewati ganggang sempit, hingga akhirnya bertemu seorang pengemudi ojek yang kasihan melihat kondisinya. Pria itu membawanya ke kantor polisi terdekat. Dengan sisa-sisa tenaga dan air mata, Ratna menjelaskan semuanya kepada petugas kepolisian Phnom Penh. Awalnya, mereka ragu dan menganggapnya sebagai pelarian imigran gelap. Namun saat ia menunjukkan luka-luka di tubuhnya dan menyebutkan alamat rumah penampungan itu, seorang polisi muda mulai percaya dan meminta bantuan atasannya. Setelah beberapa jam interogasi dan verifikasi, pihak kepolisian memutuskan untuk menindaklanjuti laporan Ratna. Mereka menyiapkan tim investigasi untuk menyisir lokasi yang dimaksud, sembari berusaha menjaga Ratna tetap aman. Di balik tangis dan kelelahan, Ratna bersumpah akan menemukan Sari meskipun hanya jasadnya. Ia tak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi kisah paling memilukan dalam hidupnya. Tim kepolisian akhirnya menemukan rumah yang dimaksud dan melakukan penggerbekan dini hari. Rumah itu sepi, namun terdapat bekas-bekas darah dan alat medis di lantai bawah. Di ruang bawah tanah, polisi menemukan tempat tidur besi, kantong infus kosong, dan alat-alat bedah yang masih berlumur darah. Mereka segera menyadari bahwa rumah ini bukan tempat penampungan biasa, melainkan lokasi operasi ilegal pengambilan organ. Ratna yang turut serta dalam penggerbekan nyaris pingsan melihat satu tubuh perempuan yang tergeletak di lantai beralas plastik. Ia mengenali cincin di jari tangan kiri korban, itu milik Sari. Tubuh Sari dalam keadaan tercabik, organ-organ dalamnya sudah tidak lengkap. Ratna menangis histeris, berteriak memanggil nama sahabatnya, meski tahu harapan itu telah musnah. Seorang petugas menemukan satu kantong plastik berisi ginjal yang masih utuh dan terbungkus es. Ratna memohon agar ginjal itu diamankan. Ia percaya itu milik Sari dan bisa dijadikan bukti penting untuk kasus ini. Polisi langsung membawa barang bukti tersebut ke laboratorium forensik. Ratna memeluk kantong plastik itu sebelum diserahkan, seolah masih ingin menggenggam sisa kehidupan sahabatnya.
Seluruh area langsung dipasangi garis polisi, dan rumah itu resmi dinyatakan sebagai lokasi kejahatan berat. Petugas memanggil unit khusus anti perdagangan manusia untuk mengambil alih investigasi. Dalam waktu cepat, berita tentang penemuan rumah horor itu menyebar di media lokal dan memancing perhatian luas. Sementara itu, Ratna dibawa ke rumah sakit untuk perawatan akibat luka-luka dan kondisi tubuh yang lemah. Di ranjang rumah sakit, ia memandangi langit-langit kosong sambil bergumam pelan, "Maafkan aku, Sari. Aku datang terlambat." Namun ia tahu, perjuangan belum berakhir. Keadilan harus ditegakkan. Identifikasi forensik membuktikan bahwa jasad yang ditemukan adalah benar milik Sari. Hasil autopsi menunjukkan bahwa organ-organ utama seperti ginjal kanan, hati, dan sebagian paru-paru telah diambil secara paksa. Luka-luka di tubuhnya memperlihatkan betapa brutalnya proses itu dilakukan. Ratna yang mendengar hasil tersebut hanya bisa terisak, matanya bengkak karena tak sanggup berhenti menangis. Ratna meminta agar jasad Sari dibawa pulang ke Indonesia, meskipun prosesnya sangat panjang dan rumit. Ia menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh, memohon bantuan untuk pemulangan jenazah. Petugas kedutaan yang mendengar kisah Ratna langsung bergerak cepat, mengordinasikan dengan kepolisian dan otoritas imigrasi. Di ruang mayat rumah sakit Phnom Penh, Ratna menatap wajah sahabatnya yang telah terbujur kaku. Ia menggenggam tangan Sari dan membisikkan janji bahwa akan memperjuangkan keadilan hingga akhir. Tangisnya kembali pecah, namun kali ini tidak hanya karena kesedihan, melainkan juga karena amarah dan keteguhan hati. Media lokal mulai meliput kasus ini secara besar-besaran. Banyak pihak terkejut bahwa kasus perdagangan organ masih terjadi di zaman modern. Warga Kamboja pun mulai menaruh simpati kepada Ratna, wanita asing yang berani menantang sindikat kriminal demi sahabatnya. Dalam diam, Ratna mulai mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, kejahatan yang menimpa Sari tidak boleh terjadi lagi pada wanita lain. Ia bersumpah akan terus mendorong proses hukum berjalan, apapun risikonya. Di dadanya, luka itu terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Gelap penyelidikan yang dilakukan kepolisian Kamboja berhasil mengungkap fakta mengejutkan. Rumah tempat Sari dibantai hanyalah satu dari banyak lokasi yang dijadikan pusat perdagangan organ ilegal. Sindikat ini memiliki jaringan luas yang melibatkan oknum rumah sakit, agen tenaga kerja palsu, dan mafia lintas negara. Data yang ditemukan menunjukkan setidaknya 20 kasus serupa dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ratna diundang untuk memberikan keterangan lanjutan sebagai saksi kunci. Meskipun fisiknya belum pulih, ia bersikeras datang ke kantor kepolisian dengan ditemani staf kedutaan. Di ruang interogasi, ia mengulang kisah pilu tentang perjalanan dari Indonesia hingga tragedi yang menimpa Sari. Setiap detail yang ia berikan menjadi kepingan penting dalam membuka jaringan kejahatan ini. Salah satu bukti paling krusial adalah ginjal Sari yang berhasil diamankan. Setelah melalui uji DNA, organ tersebut terbukti cocok dengan identitas korban. Polisi menyimpulkan bahwa ginjal itu akan dijual di pasar gelap dengan harga tinggi, mengingat kondisinya masih layak pakai. Fakta ini semakin memperkuat posisi Ratna sebagai korban selamat yang mampu membongkar praktik biadab tersebut. Media internasional mulai tertarik mengangkat kasus ini. Wartawan dari berbagai negara datang meliput perkembangan terbaru, dan nama Ratna mulai disebut sebagai wanita pemberani dari Indonesia. Namun di balik sorotan kamera, Ratna hanya ingin satu hal, keadilan bagi Sari dan semua korban lain yang tak bersuara. Pihak Interpol pun mulai terlibat. Mereka menelusuri aliran dana dan mencocokkan modus operandi dengan kasus serupa di negara lain. Ratna mengikuti setiap proses dengan tekad kuat. Baginya, melawan sindikat ini bukan sekadar balas dendam pribadi, tetapi bentuk penghormatan terakhir kepada sahabat sejatinya. Orang Kedutaan Besar Republik Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang saat jasad Sari berhasil dipulangkan ke tanah air. Upacara penghormatan dilakukan secara sederhana namun penuh makna. Di depan peti mati tertutup, Ratna memeluk foto Sari sambil membacakan surat terakhir yang sempat ia tulis sebelum berangkat ke Kamboja. Di Indonesia, kabar tentang tragedi ini mengguncang masyarakat. Banyak yang tidak percaya bahwa praktik perburuan organ masih terjadi secara brutal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes keras kepada pemerintah Kamboja, mendesak perlindungan lebih bagi WNI di luar negeri. Ratna diminta tampil dalam konferensi pers bersama pejabat kedutaan. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, ia menceritakan bagaimana sahabatnya menjadi korban perdagangan manusia. Ia menegaskan pentingnya edukasi tentang bahaya iming-iming kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi. Tak sedikit masyarakat yang mengirim dukungan moral dan dana bantuan bagi Ratna. Ia menolak dijadikan pahlawan,
namun menerima bantuan untuk mendirikan lembaga advokasi bagi korban penipuan kerja dan perdagangan organ. Ia ingin kisah Pilusari menjadi pengingat bahwa kejahatan kemanusiaan masih nyata dan bisa menimpa siapa saja. Sementara itu, proses hukum di Kamboja terus berjalan. Beberapa pelaku ditangkap dan dijerat pasal perdagangan manusia dan pembunuhan berencana. Ratna menyaksikan dari kejauhan, berharap satu persatu orang yang terlibat bisa diadili secara adil. Dalam diamnya, ia selalu mengucapkan satu doa, semoga roh Sari tenang di alam sana. Setelah proses panjang, 6 tersangka utama sindikat penjualan organ ditahan. Salah satunya merupakan pemilik klinik ilegal tempat organ Sari diambil. Di balik jeruji besi, mereka mengakui telah lama menjalankan operasi ini dengan memanfaatkan para pekerja migran sebagai sasaran utama. Pengakuan ini mengguncang aparat dan masyarakat internasional. Ratna diundang untuk menyaksikan persidangan sebagai saksi utama. Ia duduk dengan kepala tegak, menyuarakan setiap detil penderitaan Sari. Para pelaku tertunduk saat namanya disebut, tapi Ratna tahu penyesalan mereka tak sebanding dengan nyawa yang telah melayang. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pihak jaksa menampilkan barang bukti berupa peralatan bedah, dokumen palsu, dan rekaman CCTV. Rekaman itu memperlihatkan momen saat Sari dibawa secara paksa dari tempat penampungan. Beberapa penonton sidang tak sanggup menahan air mata saat melihat adegan tersebut. Ratna menatap layar dengan rahang mengeras. Pemberitaan makin gencar. Kasus ini menjadi simbol kejahatan modern yang menyerang dari balik layar. Banyak negara mulai mengaudit prosedur pengiriman tenaga kerja mereka, memeriksa agen-agen yang sebelumnya dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan ketat. Dunia mulai bergerak. Ratna menerima undangan dari berbagai organisasi HAM internasional. Ia dijadikan contoh keberanian dan ketulusan. Namun, di hatinya, yang terpenting bukanlah pujian melainkan memastikan tidak ada lagi Sari-Sari lainnya yang harus mengalami mimpi buruk yang sama. Bab 8. Rumah untuk Sari. Setelah pemakaman Sari, Ratna memutuskan membangun rumah sederhana di kampung halaman mereka di Jawa Timur. Ia menamainya Rumah Harapan Sari. Bangunan itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi pusat informasi dan perlindungan bagi calon pekerja migran. Dengan dukungan relawan dan sumbangan publik, Ratna mengadakan pelatihan, seminar, dan konsultasi hukum. Ia mengundang para ahli untuk mengedukasi warga desa mengenai cara migrasi yang aman dan legal. Program ini menyelamatkan puluhan calon pekerja dari jeratan agen ilegal. Setiap malam, Ratna menyempatkan diri menulis jurnal tentang kenangan bersama Sari. Ia menulis tentang perjalanan mereka, impian sederhana mereka untuk membahagiakan keluarga, dan tragedi yang mengubah segalanya. Menulis menjadi terapi, juga warisan memori untuk generasi berikutnya. Masyarakat sekitar memberi dukungan luar biasa. Mereka ikut menjaga rumah itu, membersihkan halaman, dan menjadi sukarelawan dalam setiap kegiatan. Dalam waktu singkat, Rumah Harapan Sari menjadi simbol kekuatan dari luka yang tak bisa dilupakan. Anak-anak sekolah sering datang berkunjung, mendengarkan cerita tentang keberanian dan pentingnya waspada. Ratna selalu berkata, jangan biarkan mimpi kalian dirampas oleh tipu daya. Pelajari, lindungi diri, dan tolong satu sama lain. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, mengangkat Ratna sebagai duta kehormatan untuk perlindungan pekerja migran. Ia kaget, namun menerima amanah itu dengan tulus. Tugasnya membawa pesan dari kisah kelam menjadi inspirasi perubahan kebijakan global. Ratna diundang ke berbagai negara, berbicara di forum internasional. Ia berdiri di panggung besar, di depan ratusan diplomat dan aktivis, menceritakan tragedi Sari. Tangis haru sering mengiringi setiap pidatonya. Ia tidak berbicara sebagai pakar, tapi sebagai sahabat yang kehilangan. Kehadirannya mendorong banyak negara untuk mengevaluasi sistem perekrutan tenaga kerja asing. Negara-negara mulai membuat hotline darurat, fasilitas tempat perlindungan, dan pengawasan ketat pada agensi kerja. Sebuah perubahan perlahan mulai terasa. Di sela-sela tugas, Ratna selalu menyempatkan pulang ke Rumah Harapan Sari. Di sana ia kembali menjadi Ratna yang sederhana, yang hanya ingin mengenang sahabatnya sambil membantu orang lain. Kepada setiap tamu, ia selalu mengatakan, Sari tak mati sia-sia. Ia menjadi pelita untuk banyak orang. Keteguhan Ratna menjadi inspirasi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan nasional padanya. Presiden secara langsung memeluk Ratna dan mengucapkan terima kasih. Tapi Ratna hanya menangis sambil menatap langit, seolah berbicara pada Sari, lihatlah, perjuanganmu tak sia-sia. Meski sudah mendapat banyak pengakuan,
Ratna merasa perjuangannya belum selesai. Ia mulai menjangkau wilayah-wilayah pelosok di Indonesia, tempat di mana banyak warganya tak paham risiko bekerja ke luar negeri secara ilegal. Ia tahu, sindikat tak hanya berhenti di Kamboja, tapi tersebar di berbagai negara. Ia menggandeng organisasi lokal dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan pencegahan. Lewat pendekatan kultural dan bahasa sederhana, Ratna menyampaikan bahayanya mafia organ tubuh. Ia tunjukkan foto-foto Sari sebagai peringatan. Air mata warga mengalir saat melihat bukti nyata kekejaman itu. Perjalanan ke pelosok membuat Ratna harus menempuh jalur berat, naik motor di jalanan becek dan menyusuri desa yang belum terjangkau sinyal. Namun ia tak gentar. Setiap kali merasa lelah, ia menggenggam kalung kecil peninggalan Sari dan mengingat kembali janji mereka untuk saling menjaga. Di beberapa tempat, Ratna menghadapi perlawanan dari oknum calo yang merasa terganggu oleh kampanyenya. Ancaman dan intimidasi sempat datang, tapi Ratna tak surut. Ia laporkan semua ke pihak berwenang, sekaligus menegaskan bahwa kebenaran harus lebih berani dari kejahatan. Keberaniannya membuat makin banyak yang bergabung. Para mantan korban perdagangan manusia ikut mengangkat suara. Mereka bersatu dalam satu barisan, melindungi saudara sebangsa agar tidak jadi korban selanjutnya. Ratna tak lagi sendiri. Setiap malam, luka kenangan tentang Sari masih menghantui. Mimpi buruk sering datang. Ratna melihat Sari memanggil dari ruangan gelap, tubuhnya penuh luka. Tapi di balik mimpi-mimpi itu, ada pesan, jangan berhenti. Ratna menuliskan semua dalam buku harian yang kelak akan diterbitkan. Buku itu berjudul Darah Sahabat, menceritakan kisah mereka dari awal hingga akhir. Ia tak menutupi bagian paling kelam, bahkan menyertakan foto-foto penyelamatan ginjal. Buku itu mengguncang pembacanya dan menjadi bestseller dalam waktu singkat. Di dalam negeri, banyak sekolah mulai memasukkan cerita ini ke dalam program literasi. Guru-guru menggunakan kisah Ratna dan Sari untuk mengajarkan tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya perlindungan hukum. Anak-anak mulai bertanya, "Bu, apakah aku bisa jadi seperti Kak Ratna?" Ratna tak ingin dipuja sebagai pahlawan. Ia hanya ingin Sari dikenang bukan sebagai korban, tapi sebagai pelita. Ia berharap kisah mereka menyalakan semangat bagi siapapun yang pernah merasa kecil, takut, atau tak berdaya. "Kamu bisa berubah jadi kuat," ujarnya. Malam itu, Ratna kembali ke makam Sari, membawa bunga dan sebotol air suci dari masjid tempat mereka dulu sering berdoa. Ia duduk di depan pusara, menatap langit yang bersih. "Kita sudah sejauh ini, Sar. Terima kasih karena telah menguatkanku bahkan setelah kau tiada." Ratna akhirnya mendapat perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka meluncurkan program nasional perlindungan migran, terinspirasi dari perjuangan Ratna. Program itu mencakup pelatihan gratis, akses informasi legal, serta hotline pengaduan untuk korban. Ratna dilibatkan sebagai penasihat kehormatan. Ia tak ingin hanya duduk di belakang meja. Ia tetap terjun ke lapangan, menyentuh langsung hati rakyat. Setiap pelatihan yang ia hadiri selalu penuh haru. Para calon pekerja merasa lebih siap, lebih tenang, dan lebih dihargai. Media massa turut menggelar kampanye besar-besaran. Stasiun televisi, radio, hingga media sosial memutar kisah Ratna. Ia menjadi tamu di banyak talk show, namun selalu tampil sederhana. Ia hanya membawa sehelai foto Sari sebagai penjelas siapa yang sesungguhnya jadi bintang dalam perjuangannya. Beberapa agen ilegal mulai tertangkap. Operasi besar-besaran dilakukan atas dasar informasi yang disampaikan Ratna dan para relawan. Nama-nama yang dulu sulit disentuh, kini mulai dijerat hukum. Tangisan keluarga korban berubah jadi senyum haru ketika keadilan akhirnya datang. Di momen penting Hari Pekerja Migran Internasional, Ratna berdiri di podium, memimpin doa untuk para korban yang belum ditemukan. Ia berkata, "Selama ada yang masih hilang, kita belum boleh berhenti." Sorak dan isak membaur dalam satu suasana, semangat yang membakar harapan. Penyelidikan terhadap sindikat pembantaian organ di Kamboja akhirnya membuahkan hasil. Kepolisian berhasil menangkap beberapa oknum rumah sakit swasta dan broker gelap yang ternyata memiliki jaringan lintas negara. Ratna diundang langsung untuk memberi kesaksian dalam persidangan. Saat duduk di ruang sidang, Ratna menatap tajam para terdakwa. Ia tak menyimpan dendam, namun ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dengan suara bergetar tapi tegas, Ratna menceritakan detik-detik penyelamatan ginjal Sari dan penderitaan yang dialami. Media internasional meliput kasus ini secara besar-besaran. Judul-judul utama menyorot keberanian Ratna dan brutalitas sindikat.
dunia mulai membuka mata terhadap bahaya perdagangan organ, terutama yang menargetkan orang-orang dari negara berkembang. Persidangan menghasilkan vonis berat. Para pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, bahkan beberapa dijatuhi hukuman mati. Tangis haru terdengar di luar ruang sidang, bukan hanya dari Ratna tapi juga dari keluarga korban lain yang selama ini bungkam karena takut. Putusan itu menandai kemenangan kecil dalam perang panjang melawan sindikat gelap. Namun bagi Ratna, ini bukan akhir. Ia merasa harus terus berjalan, membawa lentera yang telah menyala dari darah sahabatnya sendiri. Setelah namanya dikenal luas, Ratna mendapat undangan dari berbagai forum internasional, termasuk PBB dan WHO. Ia diminta menjadi pembicara dalam konferensi tentang perdagangan organ dan migrasi manusia. Ia sempat ragu, namun dorongan dari masyarakat membuatnya melangkah. Dengan mengenakan kebaya sederhana dan jilbab putih, Ratna berdiri di atas panggung besar di Jenewa. Ia membawakan pidato berjudul, "Sehelai Ginjal, Sejuta Nyawa." Seluruh hadirin terdiam, beberapa menangis saat ia menceritakan kisah Sari dan perjuangannya. Ratna tak hanya bicara. Ia juga mengajukan rekomendasi kebijakan untuk memperketat pengawasan medis internasional. Ia dorong terbentuknya Badan Investigasi Lintas Negara untuk kasus perdagangan organ, dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran. Usulan itu mendapat sambutan hangat. Banyak negara sepakat membentuk koalisi baru dalam penanganan perdagangan manusia. Indonesia dinilai berani karena suara Ratna, dan diberi penghargaan atas komitmennya dalam melawan sindikat gelap. Ratna pulang dengan hati lega. Ia tak mencari popularitas, namun kepuasan melihat dunia mulai berubah karena suara kecil dari seorang perempuan biasa. Ia percaya, suara kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Setelah semua perjalanan panjang, Ratna mendirikan lembaga bernama Yayasan Sari Sejati. Lembaga ini fokus pada edukasi, pendampingan hukum, dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Kantor kecil di Jakarta itu jadi tempat harapan baru bagi banyak orang. Anak-anak muda bergabung sebagai relawan. Mereka datang dengan semangat membara, membawa ide-ide segar untuk memperluas jangkauan lembaga. Ratna menjadi pembimbing mereka, bukan sebagai pemimpin tinggi, tapi sebagai kakak yang memberi arah. Salah satu program andalan yayasan adalah Ginjal Harapan, kampanye edukasi di sekolah dan universitas soal bahaya perdagangan organ. Mereka menggunakan media kreatif seperti komik, film pendek, hingga podcast untuk menjangkau generasi muda. Di hari ulang tahun Sari, Ratna dan para relawan menanam pohon di halaman yayasan. Mereka menamai pohon itu, Pohon Harapan. Ia tumbuh subur, disiram air mata perjuangan dan doa-doa tulus dari jiwa-jiwa yang selamat. Ratna menutup kisahnya dengan kalimat sederhana dalam wawancara terakhirnya, "Sari memang telah tiada, tapi lewat setiap nyawa yang kita selamatkan, ia hidup kembali."